Perselingkuhan Adit bukan cuma menghancurkan rumah tangganya, tapi juga meluluhlantakkan harga dirinya di depan publik. Ditolak kartu ATM, diusir dari restoran mewah, ditinggal selingkuhan matre, dan dipermalukan seantero media sosial. Inilah kisah nyata seorang pria rakus yang menjual cinta demi gengsi murahan, lalu berakhir jadi bahan tertawaan netizen. Cari tahu bagaimana karma datang tanpa mengetuk pintu, tajam, telanjang, dan menyayat harga diri sampai habis. Sylvia mulai merasakan ada yang berbeda dari Adit. Perubahan itu tak terjadi dalam semalam, tapi perlahan, seperti air yang menetes dan akhirnya membasahi seluruh permukaan tanpa disadari. Dulu, ponsel Adit selalu tergeletak di meja tanpa sandi. Kini, benda kecil itu tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan ketika mereka duduk berdua di ruang tamu, ponsel itu tetap dalam genggaman, selalu dalam mode senyap, seolah sedang menyembunyikan sesuatu dari dunia. "Aku lagi banyak kerjaan, Vi," ucap Adit suatu malam saat ia baru pulang hampir tengah malam. Tubuhnya tampak lelah, kemejanya kusut, dan wajahnya tak seterang biasanya. Namun yang lebih mencolok bagi Sylvia adalah aroma parfum asing yang samar tercium dari kerah bajunya. Bukan aroma yang biasa ia semprotkan sebelum Adit berangkat kerja. Sylvia hanya tersenyum. "Iya, jaga kesehatan ya." Padahal hatinya mengerut. Ada tanya yang menggelayut, tapi ia memilih diam. Sudah beberapa minggu ini, Adit sering pulang larut malam. Alasan yang selalu ia berikan tak pernah jauh dari lembur, deadline kantor, atau rapat dadakan. Sylvia, yang telah mengenal Adit sejak masa kuliah, tahu betul ritme kerja pasangannya. Adit bukan tipe pekerja yang ambisius atau terlampau giat di kantor. Tapi kini, entah kenapa, pria itu seperti berubah menjadi sosok asing yang sulit ditebak. Namun, karena cinta, Sylvia berusaha menepis semua rasa curiga. Ia meyakinkan dirinya bahwa Adit hanya sedang tertekan oleh pekerjaan. Bahwa semua perubahan ini hanyalah fase yang akan berlalu. Setiap malam, saat menunggu Adit pulang, Sylvia duduk di ruang tengah sambil merajut syal atau sekadar menggulir layar ponselnya. Ia mencoba tidak overthinking, meski hatinya tak bisa dibohongi. Kadang ia menatap pintu dengan tatapan kosong, berharap Adit masuk dengan senyum lelah seperti dulu, dan menceritakan hari-harinya dengan antusias. Tapi senyum itu kini jarang muncul. Cerita pun makin sedikit. Yang tersisa hanyalah jeda dan diam. Malam itu langit mendung, udara pekat seolah menggantungkan pertanda buruk di antara awan. Petir menyambar sekali, jauh di ufuk barat, sementara hujan belum juga turun. Di dalam kamar, Sylvia duduk terpaku di pinggir ranjang dengan ponsel di tangan. Pesan singkat dari seorang teman lama, Dita, masih terpampang jelas di layar. "Vi, maaf ya aku bilang ini. Tapi beberapa kali aku lihat Adit di arena biliar dekat kantornya. Dia gak sendiri, selalu sama cewek yang kelihatan akrab banget." Tangan Sylvia bergetar, tapi wajahnya tetap datar. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya detak jantung yang berdetak makin cepat, seperti palu yang memukul dadanya berulang-ulang. Ia membaca pesan itu untuk kesekian kalinya, berharap ada kesalahan. Mungkin itu bukan Adit. Mungkin hanya mirip. Tapi Dita bukan tipe orang yang suka membuat gosip sembarangan. Ia jujur, mungkin terlalu jujur, dan tak punya alasan untuk mengada-ada. Sylvia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Di luar kamar, terdengar suara detik jam dinding dan sesekali suara kipas angin tua yang berderit. Keheningan malam membuat semuanya terasa lebih tegang, lebih nyata. "Tenang, Vi, belum tentu benar," gumamnya, tapi suaranya sendiri terdengar hampa. Namun benaknya mulai dipenuhi kilasan-kilasan. Ponsel yang selalu dalam mode senyap, malam-malam lembur yang tak masuk akal, wangi parfum asing, dan ekspresi Adit yang semakin sulit dibaca. Dia tahu, jika terus membiarkan semuanya berlalu begitu saja, dia akan kehilangan kendali atas kenyataan. Maka untuk pertama kalinya, Sylvia memutuskan untuk bertindak. Esok malam, Adit kembali memberi kabar bahwa ia akan pulang larut. "Rapat penting, Vi. Bisa sampai jam 11 malam. Jangan tungguin ya, tidur duluan aja." Sylvia menanggapi dengan singkat. "Iya, hati-hati." Suara Adit terdengar biasa. Terlalu biasa, sampai terasa palsu.
Begitu panggilan berakhir, Sylvia segera mengganti pakaian. Jaket hitam, celana panjang, dan sepatu kets. Ia menatap wajahnya di cermin, tidak ada riasan, hanya tatapan penuh tekad. Ini bukan Sylvia yang biasanya. Ini adalah Sylvia yang siap menyelidiki sesuatu yang mungkin menghancurkan hatinya sendiri. Sekitar pukul 9 malam, Sylvia tiba di lokasi yang disebut Dita, sebuah tempat biliar semi terbuka di dekat kompleks perkantoran. Lampu neon biru dan hijau menyala samar, membuat suasana terasa dingin dan asing. Musik EDM mengalun pelan dari speaker di dalam ruangan. Di luar, beberapa orang merokok sambil tertawa, memegangi tongkat biliar. Dengan langkah hati-hati, Sylvia menyelinap ke sudut gelap dekat mesin penjual minuman. Dari sana, ia bisa melihat sebagian besar area permainan tanpa terlalu mencolok. Ia memindai wajah-wajah yang ada, jantungnya berdegup cepat setiap kali melihat seseorang yang mirip Adit. Dan lalu, ia melihatnya. Adit. Dia berdiri di salah satu meja biliar paling ujung. Tertawa. Santai. Di sebelahnya, seorang perempuan berambut panjang mengenakan blus merah dan jeans ketat berdiri sangat dekat. Mereka berbicara sambil saling menyentuh lengan, tertawa kecil, dan sesekali perempuan itu bersandar ke arah Adit seolah mencari perhatian. Adit tidak menolak. Malah membalas dengan senyum hangat yang sudah lama tidak Sylvia lihat di rumah. Dunia Sylvia seperti runtuh perlahan. Matanya memanas, tapi ia menahan air mata. Ia tak boleh menangis. Tidak sekarang. Ia memegang ponsel, ingin memotret, merekam, atau menelepon Dita, tapi tangannya terlalu gemetar. Emosinya bercampur aduk, marah, kecewa, hancur, tapi juga penasaran. Siapa perempuan itu? Apa hubungan mereka? Sylvia terus memperhatikan selama hampir 1 jam. Tidak sekalipun Adit terlihat seperti orang yang sedang tertekan karena pekerjaan. Wajahnya ringan, seperti beban hidupnya hanya terletak di meja biliar itu. Ketika Adit dan perempuan itu akhirnya keluar dari arena dan berjalan menuju parkiran, Sylvia buru-buru mengikuti dari kejauhan. Mereka berhenti di dekat mobil Adit. Ya, mobil yang sama yang setiap hari Adit bawa dari rumah. Lalu perempuan itu masuk ke dalam mobil. Di kursi depan. Tanpa ragu, Adit menoleh ke kiri dan kanan, lalu ikut masuk dan menyalakan mesin. Mereka pergi. Sylvia berdiri membeku. Napasnya berat. Kakinya seperti tidak berpijak. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, memandangi jejak lampu belakang mobil yang membawa pergi 2 orang yang menghancurkan dunianya. Malam itu, Sylvia tidak langsung pulang. Ia duduk di dalam mobilnya, mematikan lampu, dan hanya menatap kosong ke depan. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa aroma aspal dan debu kota. Di dalam dadanya, badai emosi tak kunjung reda. Ia merasa bodoh, merasa tertipu. Tapi lebih dari itu, ia merasa kehilangan. Bukan hanya kehilangan Adit, tapi juga kehilangan versi dirinya yang dulu percaya penuh pada cinta. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Adit muncul di layar. Sylvia memandanginya selama beberapa detik, lalu mengangkat. "Halo?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Vi, kamu udah tidur?" Suara Adit terdengar lelah. "Baru kelar. Aku langsung pulang, ya?" Sylvia terdiam sejenak, mencoba menstabilkan suaranya. "Iya, hati-hati di jalan." "Maaf ya, aku banyak kerjaan akhir-akhir ini. Aku tahu kamu pasti ngerasa aneh." "Enggak apa-apa," jawab Sylvia pelan. "Aku ngerti." Setelah panggilan berakhir, Sylvia hanya bisa menertawakan ironi yang baru saja terjadi. Adit berbohong di depan wajahnya sendiri, dan ia, untuk sementara, memilih tidak membuka kartu. Belum sekarang. Keesokan harinya, Sylvia mulai menyusun langkah berikutnya. Ia mencari tahu siapa perempuan itu. Dengan bantuan Dita dan sedikit riset di media sosial, ia menemukan nama yang cocok, Nadia. Seorang junior marketing dari kantor Adit yang baru pindah dari cabang Bandung 2 bulan lalu. Beberapa foto Adit muncul di akun Nadia, di story yang sudah lewat, di unggahan yang hanya bisa dilihat oleh close friends. Tapi dengan sedikit bantuan dari teman yang bekerja di divisi yang sama, Sylvia mendapatkan akses. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa hubungan mereka bukan sekadar teman kantor.
Ada panggilan sayang terselip dalam komentar. Ada foto yang diambil diam-diam dari sisi meja Adit. Ada malam-malam yang cocok dengan malam-malam saat Adit mengatakan dia lembur. Sylvia merasa seperti sedang membaca kisah cinta orang lain yang diperankan oleh kekasihnya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Sylvia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia masih menyambut Adit saat pulang, masih membuatkan kopi, masih menyelipkan pesan kecil dalam bekalnya. Tapi semua itu hanya bungkus. Dalam hatinya, ada rencana. Ada tekad untuk mencari kebenaran sampai habis. Bukan untuk menyelamatkan hubungan ini, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari terus dibodohi. Dan malam itu, saat Adit tertidur, Sylvia membuka ponsel Adit yang tak sengaja tertinggal di meja makan. Tak lagi memakai pola sandi, hanya fingerprint, dan kebetulan Adit pernah mendaftarkan sidik jari Sylvia sendiri. Dengan tangan dingin dan hati berdegup keras, ia membuka galeri. Dan di sana, ia menemukan semuanya. Foto-foto mereka, video pendek, catatan suara, obrolan lucu, ciuman singkat yang direkam dalam bayangan kaca mobil. Dunia Sylvia runtuh sekali lagi, tapi kali ini, ia tidak hanya hancur. Hujan turun tipis saat Sylvia memarkir mobilnya di ujung area parkir. Jendela-jendela kaca tertutup embun, dan lampu-lampu jalan memantulkan cahaya redup di permukaan aspal yang basah. Angin membawa bau tanah bercampur debu dan bensin, menciptakan atmosfer malam yang murung dan pengap. Suasana itu cocok dengan hatinya, kusut, berat, dan dipenuhi rasa gelisah. Ia tidak memakai pakaian biasanya. Malam itu, Sylvia mengenakan hoodie gelap, celana jeans lusuh, dan kacamata besar untuk menutupi wajahnya. Rambutnya disembunyikan di balik topi. Ia bukan lagi Sylvia yang dikenal Adit, lembut, hangat, dan penuh percaya. Yang datang malam itu adalah sosok baru, wanita yang dipaksa kuat karena dikhianati oleh cinta yang ia jaga sepenuh jiwa. Tujuannya jelas. Ia ingin melihat lebih dalam, memastikan lebih jauh, menyaksikan dengan matanya sendiri hal-hal yang selama ini hanya ia temukan melalui cerita teman atau bukti di ponsel. Arena biliar itu telah menjadi simbol kehancuran hatinya. Tempat di mana semua janji setia tampaknya terkubur di bawah lampu-lampu neon dan meja-meja biliar yang mengkilap. Langkahnya mantap saat memasuki tempat itu. Aroma rokok bercampur minuman keras langsung menyambut. Musik instrumental elektronik berdentum pelan dari pengeras suara. Di dalam, suasana tampak ramai, penuh tawa, sorakan, dan obrolan. Tapi semua itu hanya latar. Fokus Sylvia tetap pada satu hal, mencari sosok Adit. Ia menyisir pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Matanya tajam, waspada, dan penuh tekanan. Beberapa menit berlalu sebelum ia melihatnya. Adit, dengan tubuh tegap dan gaya santainya, berdiri di dekat meja nomor 7. Ia tampak tengah menunggu giliran bermain. Tangannya memainkan tongkat biliar dengan sikap malas yang biasa ia tunjukkan saat merasa nyaman. Tapi bukan kehadirannya yang membuat dada Sylvia terasa dicekik. Bukan pula kehadiran perempuan yang sebelumnya ia temui melalui akun media sosial. Kali ini, yang menyayat adalah pemandangan baru. Seorang kasir muda yang tampaknya akrab dengan Adit, terlalu akrab bahkan. Gadis itu, dengan seragam ketat dan rambut panjang yang diikat ke samping, menyapa Adit dengan cara yang bagi Sylvia terasa menusuk. Gerak tubuhnya mengandung kelembutan yang terlalu dibuat-buat, senyumnya terlalu manis untuk sekadar layanan pelanggan biasa. Sylvia memperhatikan dari kejauhan. Setiap gerak kasir muda itu, yang kemudian ia dengar disebut sebagai gebi oleh pengunjung lain, mengandung sinyal yang tak bisa disalahartikan. Tangan yang menyentuh pundak Adit saat menyerahkan minuman. Tawa kecil yang dibuat-buat setiap kali Adit melontarkan komentar. Tatapan mata yang penuh pujian dan kekaguman seolah Adit adalah pusat dari seluruh ruangan itu. Adit tidak menolak. Bahkan, tubuhnya merespons dengan santai, seolah semua itu memang biasa terjadi. Ia terlihat menikmati perhatian itu. Menikmati status barunya di tempat itu, bukan hanya sebagai pengunjung tetap, tapi sebagai pria yang diam-diam dipuja oleh perempuan muda yang bekerja di balik meja kasir. Sylvia tak perlu mendengar percakapan mereka untuk tahu apa yang sedang terjadi. Ia bisa membacanya dari bahasa tubuh, dari gestur, dari sikap yang saling memberi celah dan saling merespons. Itu bukan hubungan profesional. Bukan pula kebetulan.
Itu adalah kedekatan yang dibangun perlahan, dengan sadar, dan melibatkan rasa nyaman yang tak bisa diabaikan. Hatinya terasa koyak. Bukan hanya karena ia menyaksikan bukti baru dari pengkhianatan, tapi karena setiap kali melihat Adit tersenyum pada perempuan lain, ia merasa sebagian dari dirinya dicabut paksa. Ia mengingat semua malam yang ia habiskan menunggu di rumah, semua pesan singkat yang ia kirim dengan nada lembut, semua pengertian yang ia berikan tanpa syarat. Semua itu kini terasa sia-sia. Tak ada artinya. Namun Sylvia tidak langsung bertindak. Ia tidak menghampiri, tidak meneriaki, tidak membongkar semuanya di tempat. Ia tahu, jika ia bertindak dalam keadaan emosional, semuanya bisa berakhir dalam kekacauan. Ia tidak ingin kebenaran muncul dari kemarahan. Ia ingin Adit tahu bahwa semua ini tidak lagi bisa disembunyikan, tapi ia ingin menyampaikannya dengan tenang, dengan harga diri yang masih utuh. Malam itu, ia terus berdiri dalam bayangan. Mengamati, mencatat, menyerap rasa sakit yang datang seperti ombak tak berkesudahan. Setiap detik di tempat itu adalah pengingat bahwa cintanya telah dirusak dari dalam. Bukan hanya oleh satu perempuan, tapi oleh keinginan Adit sendiri untuk didekati, dikagumi, dan diberi perhatian oleh mereka yang bukan dirinya. Waktu terasa lambat. Masing-masing detik seperti menunggu keputusan besar yang tak kunjung datang. Namun bagi Sylvia, semua itu adalah bagian dari proses. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia tidak ingin meledak. Ia ingin memahami seluruh luka sebelum memutuskan langkah berikutnya. Ia melihat Adit tertawa. Ia melihat Gebi bersandar di meja, matanya tertuju hanya pada pria itu. Ia melihat teman-teman Adit yang tampak sudah terbiasa dengan interaksi tersebut, seperti itu adalah bagian dari rutinitas. Tidak ada yang memperingatkan, tidak ada yang menyela. Semua membiarkan itu terjadi, dan itu semakin menguatkan keyakinan Sylvia bahwa ini bukan hal baru. Ini bukan hanya momen sesaat. Ini adalah kebiasaan. Pola. Sesuatu yang Adit nikmati di luar rumah, tanpa rasa bersalah. Sylvia akhirnya melangkah mundur. Ia keluar dari tempat itu perlahan, memastikan tak seorang pun menyadari kehadirannya. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk, tapi setidaknya ia bisa bernapas lebih lega. Meski hatinya remuk, ia merasa satu hal penting telah terjadi malam itu. Ia telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Dan tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah ia saksikan. Di dalam mobil, ia tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tak lagi perlu. Ia hanya duduk dalam diam, menatap kemudi, lalu menghela napas panjang. Dalam benaknya, ada pertanyaan-pertanyaan besar yang berputar. Apakah Adit pernah benar-benar mencintainya? Sejak kapan kebohongan ini dimulai? Dan yang paling menyakitkan, apa yang membuat perempuan-perempuan itu begitu mudah mengisi ruang yang dulu hanya ia tempati? Namun dari semua tanya, satu kesadaran mulai tumbuh, ia tak boleh terus menjadi korban. Sylvia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi malam itu, ia telah membuat satu keputusan penting. Ia tidak akan bertanya. Tidak akan memohon penjelasan. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk meletakkan semua bukti di hadapan Adit, lalu menatap wajah pria itu, bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian yang selama ini tersembunyi di balik kesabarannya. Ia tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin keadilan. Bagi dirinya sendiri. Bagi cinta yang ia beri tanpa syarat, yang ternyata tidak pernah cukup bagi seseorang seperti Adit. Pagi itu langit cerah, seolah tak tahu bahwa hati Sylvia telah berubah mendung sejak berminggu-minggu lalu. Cahaya matahari menembus tirai kamar, menyinari ranjang yang kini terasa terlalu lebar dan dingin. Adit sudah berangkat sejak pagi. Alasan yang sama, rapat penting, urusan kantor. Tapi kali ini, Sylvia tak lagi peduli dengan alasan. Ia bangun dengan kepala penuh rencana, bukan lagi keraguan. Dan satu hal yang ingin ia pastikan hari itu adalah sesuatu yang selama ini luput dari perhatian. Rekening bersama yang selama ini ia dan Adit gunakan untuk menyimpan sebagian dana rumah tangga. Tabungan yang awalnya mereka sepakati sebagai bentuk komitmen masa depan, kini menjadi celah yang mengundang tanya. Dengan tangan tenang dan napas panjang, Sylvia membuka laptopnya. Ia mengakses akun bank digital mereka, akun yang selama ini nyaris tak pernah ia sentuh, karena urusan keuangan lebih banyak ditangani Adit. Mungkin karena kepercayaan,
Atau karena selama ini ia terlalu percaya bahwa rumah tangga mereka berjalan tanpa rahasia. Namun kini, dengan semua yang sudah ia lihat dan rasakan, ia tahu bahwa kepercayaan saja tak cukup untuk menjaga kebenaran tetap utuh. Begitu layar laptop menampilkan riwayat transaksi, matanya menyusuri setiap baris dengan seksama. Beberapa transaksi bulanan memang terlihat normal, tagihan listrik, internet, cicilan kendaraan. Tapi di sela-sela baris-baris biasa itu, ia mulai menemukan sesuatu yang aneh. Restoran-restoran mahal. Tempat makan yang bahkan belum pernah ia datangi. Nama-nama yang ia kenal hanya dari majalah gaya hidup atau ulasan selebgram, restoran Jepang otentik di pusat kota, tempat stay impor dengan daftar tunggu sebulan, lounge eksklusif di hotel bintang 5. Transaksi dengan nominal besar, berlangsung di malam hari, waktu-waktu yang sama saat Adit mengaku, lembur, atau lelah di kantor. Hatinya mencelos. Tapi itu belum semuanya. Matanya menangkap transaksi pembelian dari butik-butik ternama. Brand mewah yang tidak pernah masuk ke lemari mereka. Tas seharga 2 bulan gaji, sepatu hak tinggi dari desainer luar negeri, parfum eksklusif yang tak pernah tercium di tubuh Sylvia. Semua itu ada, tercatat jelas, berurutan, dan tanpa penjelasan. Sylvia mencoba mengingat, mencari kemungkinan bahwa mungkin itu adalah hadiah untuk dirinya yang belum sempat diberikan. Tapi tidak ada kejutan yang datang. Tidak ada paket yang pernah tiba. Tidak ada barang yang pernah ia lihat, kecuali tagihan sunyi dalam kolom mutasi rekening. Kecurigaan berubah menjadi kepastian. Ia terus menggulir layar. Transaksi-transaksi itu tidak hanya terjadi 1-2 kali. Ada pola. Setiap akhir pekan. Setiap tanggal-tanggal tertentu. Bahkan kadang 2 kali dalam seminggu. Jumlahnya terus bertambah, ribuan, jutaan, seperti luka yang menumpuk, mengendap, dan kini menganga lebar. Sebuah transaksi menarik perhatiannya. Transfer ke rekening atas nama perempuan, bukan nama ibunya, bukan nama adik perempuannya, dan bukan nama yang pernah muncul dalam lingkaran keluarga mereka. Jumlahnya cukup besar. Dan yang paling menyakitkan, deskripsi singkat yang tertulis dalam transfer itu hanya 1 kata. Sayang. Sylvia menutup laptop perlahan. Tangannya dingin, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Tangis seolah telah kering sejak malam pertama ia melihat Adit bersama perempuan itu. Yang tersisa hanyalah keheningan yang sunyi, dan kemarahan yang tenang. Ia menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang pada semua pengorbanan yang ia lakukan demi hubungan ini. Bagaimana ia menahan diri untuk tidak marah, tidak curiga, tidak bertanya, karena takut kehilangan. Tapi kini ia sadar, diamnya selama ini justru memberi ruang bagi kebohongan untuk tumbuh subur. Adit telah mengkhianati bukan hanya hatinya, tapi juga kepercayaan yang mereka bangun bersama. Ia menggunakan uang mereka untuk membiayai keintiman dengan orang lain. Ia membeli cinta di luar rumah dengan harga yang diambil dari kebersamaan yang dulu mereka perjuangkan. Sylvia berdiri, membuka lemari, dan mengamati deretan pakaiannya yang rapi. Tidak ada yang mewah. Tidak ada yang mahal. Semuanya sederhana. Sebagian besar ia beli dengan uangnya sendiri, dari usaha sampingan yang ia jalani dengan sabar. Ia selalu memastikan tidak memberatkan Adit. Ia tidak pernah meminta banyak. Hanya kesetiaan, kejujuran, dan tempat yang layak di hati pria yang kini terasa begitu asing. Siang itu, ia mengambil 1 koper kecil dari atas lemari. Ia belum tahu akan digunakan untuk apa. Tapi satu hal yang pasti, koper itu akan menampung lebih dari sekadar pakaian. Ia akan membawa harga diri yang selama ini ia lindungi dengan diam. Ia duduk kembali, membuka buku catatannya, dan mulai menuliskan semua hal yang ia temukan. Rinci. Terstruktur. Tanggal, waktu, tempat, nominal. Setiap restoran. Setiap barang mewah. Ia bahkan mencetak riwayat transaksi dari akun bank itu, satu persatu, hingga menumpuk menjadi tumpukan kertas yang perlahan mengubah rumah itu menjadi ruang sidang sunyi, dengan Adit sebagai terdakwa yang belum tahu bahwa waktunya hampir tiba. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang memperlihatkan kebenaran kepada orang yang selama ini memilih menyembunyikannya. Dan yang lebih penting, ini tentang memberi dirinya sendiri keadilan. Malam mulai turun.
Lampu-lampu jalan mulai menyala, membentuk garis cahaya di balik jendela kamar. Suasana rumah begitu hening, hanya suara detik jam dan angin malam yang sesekali berdesir. Sylvia menutup map yang berisi bukti-bukti itu dan menyimpannya di dalam laci, terkunci rapat. Ia tahu, waktunya belum datang. Tapi sebentar lagi. Sementara itu, ia bersikap seperti biasa. Menyapa Adit dengan senyum, menyiapkan makan malam, menanggapi cerita-cerita palsunya dengan anggukan singkat. Semua itu bukan karena ia lemah, tapi karena ia ingin memastikan langkah terakhirnya nanti tidak terburu-buru. Ia ingin Adit melihat betapa tenangnya seseorang yang sudah melepaskan harap. Dan betapa kuatnya seorang perempuan yang tahu bahwa cinta yang rusak tak perlu dipertahankan, hanya perlu diakhiri dengan kepala tegak. Sylvia tahu, beberapa kebenaran memang tak perlu diucapkan keras-keras. Ada yang cukup ditunjukkan melalui tindakan, dingin, perlahan, dan mematikan. Hari-hari yang ia lalui sejak membuka mutasi rekening bukan lagi diwarnai oleh kebingungan atau air mata. Yang tersisa kini hanya satu, rencana. Ia bukan lagi wanita yang bertanya, kenapa? Ia sudah tahu jawabannya. Sekarang, ia sibuk memikirkan bagaimana ia akan keluar dari lingkaran ini tanpa kehilangan dirinya sendiri. Pagi itu, saat Adit pergi terburu-buru seperti biasa, dengan rambut basah dan alasan rapat mendadak yang nyaris menjadi lelucon baginya, Sylvia menutup pintu dengan tenang. Tangannya tidak lagi gemetar. Matanya jernih. Ia tahu, permainan ini akan segera berakhir. Tapi ia ingin menjadi pihak yang mengatur waktunya. Langkah pertama ia lakukan dengan presisi. Ia duduk di depan laptop, membuka akun bank bersama, dan mengganti PIN kartu ATM utama. Setelah itu, ia mengatur ulang semua batas transaksi harian, menurunkan limit hingga jumlah minimum yang hampir tak bisa digunakan untuk apapun selain belanja harian. Ia menghapus akses mobile banking Adit, mencabut otorisasi perangkat yang terhubung. Hanya satu nomor ponsel yang tertinggal, miliknya sendiri. Ia bahkan menelepon pihak bank, dengan suara yang tenang, sopan, namun tegas, memastikan bahwa kartu kredit tambahan atas nama Adit ditangguhkan untuk sementara karena alasan keamanan. Tidak ada nada emosi dalam suaranya. Ia menjelaskan semuanya seolah seorang profesional yang sedang mengamankan aset perusahaan dari karyawan yang menyalahgunakan dana. Setelah semua selesai, ia duduk di ruang tamu sambil memandangi layar ponselnya. Hening. Tak ada pesan dari Adit. Tak ada panggilan. Ia tahu, Adit belum menyadari apapun. Pria itu terlalu nyaman hidup dalam zona bohongnya. Terlalu percaya bahwa Sylvia akan terus memaafkan, seperti selama ini. Sore hari, Sylvia mengeluarkan map yang telah ia isi dengan bukti-bukti pengkhianatan. Ia menyusunnya di meja makan. Satu persatu, mutasi rekening, foto hasil pengintaian, cetakan percakapan, hingga nota pembelian dari butik-butik mahal. Semua ditempatkan dengan rapi. Dokumen-dokumen itu bukan sekadar barang bukti. Mereka adalah saksi bisu dari cinta yang dihancurkan dari dalam rumah sendiri. Malamnya, Sylvia masih menyajikan makan malam seperti biasa. Daging tumis lada hitam, nasi hangat, dan tumis sayur, menu favorit Adit. Ia duduk seperti biasa, tenang, penuh kontrol. Adit pulang agak larut, wajahnya tampak lelah tapi tetap menyunggingkan senyum pura-pura yang sudah mudah dibaca. Masih sempat masak juga? Hebat banget kamu, katanya sambil mencium kening Sylvia sekilas. Sylvia hanya mengangguk pelan. Capek? Tanyanya, seperti istri penyabar yang sudah tak terhitung berapa kali bertanya dengan nada yang sama. Adit menghela napas, membuka kemeja, lalu duduk di meja makan. Gila hari ini, kantor kacau. Aku benar-benar butuh libur. Sylvia mengamati gerak tubuh Adit. Caranya menyuap nasi, tangannya yang santai, bahkan gumaman puasnya. Semua itu membuat Sylvia hampir tertawa. Betapa mahirnya pria itu memainkan dua dunia. Saat makan hampir selesai, Sylvia bersandar dan berkata pelan, "Besok aku ada urusan. Harus keluar kota sebentar." Adit mengangkat alis. "Sendirian?" "Iya. Urusan keluarga," jawab Sylvia singkat. Adit tidak curiga. Ia hanya mengangguk dan mengunyah kembali makanannya. Ia terlalu sibuk dengan kenyamanan palsu yang ia ciptakan. Ia tidak tahu bahwa keesokan harinya,
Semua aksesnya akan tertutup, semua celah finansial akan hilang. Bahwa hidupnya yang nyaman, yang dibiayai dengan uang yang bukan sepenuhnya miliknya, akan segera ditarik. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Sylvia sudah bangun. Ia mengecek kembali seluruh sistem keamanan keuangan. Semua akun telah dikunci. Ia membuka save box kecil di kamar mereka, yang selama ini Adit pikir tidak pernah disentuh, dan mengambil beberapa dokumen penting. Akta nikah, fotokopi sertifikat rumah, dan salinan kartu keluarga. Saat matahari mulai muncul di ufuk, ia memesan taksi online. Ia membawa koper kecil yang telah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Di dalamnya bukan hanya pakaian, tapi juga seluruh kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Sebelum pergi, ia menulis satu catatan kecil dan meletakkannya di meja makan, tepat di atas map bukti yang telah ia susun. Isinya singkat. Aku sudah tahu semuanya. Jangan cari aku. Dan jangan harap bisa membeli waktu lagi dengan uang yang sudah kamu pakai untuk mengkhianati. Ia tidak meninggalkan nomor, tidak meninggalkan petunjuk kemana ia pergi. Ia hanya meninggalkan satu hal, kebenaran yang tak bisa dihindari. Saat taksi melaju menjauh dari rumah, Sylvia menatap keluar jendela. Pohon-pohon di pinggir jalan berlarian dalam pandangan, dan udara pagi yang dingin menenangkan pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ringan. Ia tidak tahu apa yang akan Adit lakukan ketika menemukan semua itu. Mungkin marah, mungkin menyangkal, mungkin mencoba menghubungi semua orang yang mungkin tahu keberadaannya. Tapi itu bukan lagi urusannya. Karena saat Adit membaca map yang berisi kebusukannya sendiri, Sylvia sudah berada di tempat lain. Tempat di mana ia bisa bernapas tanpa curiga, tempat di mana ia bisa memulai kembali, tanpa bayang-bayang cinta yang ternyata palsu. Dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa bersalah karena pergi. Cahaya lilin bergetar pelan di atas meja bundar yang tertata anggun. Restoran itu berdiri megah di lantai atas sebuah hotel bintang 5, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke panorama kota. Malam tampak gemerlap dari ketinggian, seperti dunia ini diciptakan hanya untuk dua orang yang duduk di sana, tertawa pelan sambil menyeruput anggur. Adit mengenakan kemeja biru tua yang baru ia beli minggu lalu, hasil mampir ke butik pria di sela-sela, lembur. Rambutnya ditata lebih rapi dari biasanya, wajahnya segar dan penuh percaya diri. Di hadapannya, Gebi duduk dengan gaun hitam sederhana namun elegan. Lengannya dihiasi jam tangan baru yang masih mengilap, dan di samping kursinya tergantung sebuah tas kulit berwarna nude, mewah, mahal, dan mencolok. Tas itu adalah hadiah. Dibeli hanya 2 hari sebelumnya dari butik ternama di mall eksklusif. Harganya cukup untuk membayar uang sewa apartemen kecil selama setahun. Tapi Adit tak pernah mempermasalahkan uang. Bukan karena dia berlimpah, tapi karena ia merasa kontrol atas keuangan rumah tangganya sudah aman, dan istrinya terlalu baik untuk curiga. Gebi memamerkan tas itu dengan bangga. Ia menyeringai kecil saat pelayan datang, sengaja menaruh tasnya di atas kursi sebelah agar lebih mudah dilihat. Ia suka dilihat, suka dikagumi. Suka saat wanita lain melirik dengan iri, dan pria-pria menoleh 2 kali. Dan malam itu, semua itu ia dapatkan. Bersama Adit, pria, mapan, yang ia pikir akan bisa memberinya kehidupan nyaman, meski harus ia rebut dari wanita lain. Mereka duduk dengan nyaman. Piring-piring porselen diisi hidangan eksklusif yang ditata seperti lukisan. Adit membayar semuanya tanpa pikir panjang. Baginya, uang bukan masalah selama ia bisa membeli kebahagiaan yang mudah, tanpa beban rumah tangga, tanpa keluhan, tanpa pertanyaan. Bersama Gebi, semuanya terasa ringan. Tak ada omelan, tak ada tangisan. Hanya tawa manja dan pujian kosong. Mereka saling suap makanan, tertawa saat anggur tumpah sedikit ke meja. Adit mengusap tangan Gebi, dan gadis itu membalas dengan tatapan menggoda. Suasana terlihat seperti potret dari film romantis. Pasangan bahagia, latar mewah, dan waktu yang seolah membeku untuk memberi ruang bagi kemesraan semu. Tapi di balik senyum itu, tak satu pun dari mereka tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka tertawa bersama dalam kebodohan. Sementara mereka tenggelam dalam cahaya lilin dan aroma anggur, badai perlahan bergerak mendekat, bukan dalam bentuk teriakan atau amarah, tapi dalam bentuk perhitungan yang tak bisa dihindari. Ponsel Adit bergetar di sakunya. Ia melihat sekilas,
notifikasi email dari bank. Transaksi Anda ditolak. Melebihi batas maksimum harian. Ia mengernyit, tapi mengabaikannya. Mungkin kesalahan sistem. Ia kembali fokus pada Gebi, yang tengah memamerkan feed Instagramnya. Story mereka malam itu sudah diunggah. Pemandangan malam kota, hidangan mewah, potret mereka berdua dari sudut tertentu, dan tentu saja, foto tas baru itu, dengan keterangan berbunga-bunga. Beberapa menit kemudian, ponsel bergetar lagi. Akun Anda mengalami perubahan otorisasi. Jika ini bukan Anda, segera hubungi customer service. Dahi Adit mulai berkeringat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka aplikasi mobile banking, namun muncul pesan singkat, perangkat Anda tidak terautentikasi. Ia mencoba login ulang. Gagal. Ia memasukkan ulang kata sandi. Masih gagal. Di layar muncul peringatan, akun tidak ditemukan. Silakan hubungi pihak bank. Perutnya terasa seperti ditinju. Ia duduk kaku, memandangi layar ponsel yang tak lagi memberi akses. Sebuah ketakutan mulai merambat naik dari dalam dada. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahan, namun tangan kirinya mulai gemetar saat ia mencoba mengambil napas dalam. Gebi memperhatikan perubahan wajah Adit. "Kamu kenapa, sih?" tanyanya, nada suaranya mulai berubah. Manja yang tadi mendominasi kini terganti oleh kekesalan kecil. Adit tersenyum dipaksakan. "Nggak apa-apa. Kayaknya ada gangguan internet." Tapi pikirannya berlari cepat. Ia mencoba mengingat semua hal yang bisa menjelaskan ini. Mungkin server bank sedang gangguan. Mungkin jaringan lemah. Tapi semuanya tak masuk akal. Transaksi sebelumnya lancar. Bahkan kemarin ia masih bisa menarik uang tunai tanpa masalah. Dan lebih dari itu, dia merasa Sylvia terlalu tenang akhir-akhir ini. Terlalu diam. Terlalu sabar. Bukan sikap yang biasa ia terima dari wanita yang curiga. Tapi justru karena itulah, kini ia merasa takut. Diam Sylvia bukan lagi pertanda menyerah. Mungkin itu tanda akhir. Adit mencoba mengalihkan pikiran. Tapi dering notifikasi berikutnya membuat darahnya berhenti mengalir. Email masuk, transaksi Anda ditolak. Kartu kredit dinonaktifkan atas permintaan pemegang akun utama. Ia tidak pernah menghubungi bank. Dan hanya satu orang yang punya wewenang untuk mengubah semua itu. Sylvia. Tangan Adit gemetar saat ia mencoba menghubungi nomor istrinya. Tapi hanya ada suara hening. Tak terhubung. Pesan yang ia kirim hanya centang satu. WhatsApp-nya tampak tak aktif. Bahkan lokasi yang biasa terbuka kini menjadi kosong. Tidak ada titik biru. Tidak ada akses. Tidak ada jejak. Gebi memperhatikan wajah Adit yang pucat. Ia mengerutkan dahi. "Ini kenapa sih? Jangan-jangan kartu kamu diblokir ya? Kayak temen aku dulu tuh. Diblokir istri karena..." Adit menoleh cepat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, matanya tajam. "Cukup," katanya pendek, dingin. Gebi terdiam, kaget dengan perubahan nada suara Adit. Ia bersandar ke belakang kursi, kehilangan minat terhadap makanan yang masih tersisa. Suasana romantis itu hancur seketika. Lilin tetap menyala, anggur tetap mengalir, tetapi keheningan yang turun seperti kabut dingin menyesakan. Adit menatap ponselnya sekali lagi. Tangan kirinya mengepal di atas paha. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir cepat, menghitung ulang semua kemungkinan. Tapi semakin ia mencoba memikirkan jalan keluar, semakin ia sadar, tidak ada. Karena ia tidak lagi memegang kendali. Ia kehilangan semuanya dalam diam. Uang, akses, dan kemungkinan besar, kepercayaan terakhir dari satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Malam itu, Adit dan Gebi meninggalkan restoran tanpa semangat. Tak ada ciuman. Tak ada tawa di parkiran. Hanya diam dan kekosongan. Dunia mereka, yang selama ini terasa aman, mulai runtuh tanpa suara. Dan jauh dari restoran itu, di sebuah tempat yang tidak mereka tahu, Sylvia duduk di kamar hotel kecil. Ponselnya dalam mode senyap. Ia memandang kota dari balik jendela, lampu-lampu malam yang berkedip seperti bintang palsu. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Ia tidak menang. Tapi ia berhasil keluar sebelum lebih dalam terluka.
Restoran itu tampak sama megahnya saat mereka masuk. Lampu gantung kristal berpendar lembut, pelayan yang bergerak seperti penari balet, dan musik klasik yang diputar pelan di latar, menenangkan. Tapi suasana dalam hati Adit berubah drastis saat ia melirik notifikasi terakhir di ponselnya, peringatan terakhir dari sistem bank. Jantungnya berdetak keras. Tangannya terasa dingin. Di depannya, Gebi masih duduk sambil memeriksa layar ponsel, sesekali bercermin dari kamera depan. Tatapannya terpaku pada feed Instagram. Senyum puas masih bertahan di bibirnya. Ia belum sadar badai akan datang. Adit memanggil pelayan. "Bill, please." Pelayan itu membungkuk sopan, lalu kembali beberapa menit kemudian membawa selembar kertas rapi dengan angka besar di bagian bawah. Lebih dari 2 juta rupiah. Harga makan malam untuk 2 orang di restoran paling eksklusif di pusat kota. Adit tak heran. Ia terbiasa membayar jumlah itu dengan percaya diri. Dulu. Kini, ia mengeluarkan kartu debit dari dompet, kartu hitam berlogo bank swasta ternama. Ia gesekkan ke mesin edisi yang disodorkan oleh pelayan. Ia mengetik PIN, pura-pura santai. Gagal. Ia menarik napas, lalu mencoba lagi. Kali ini lebih pelan. Lebih hati-hati. Ujung jari mulai berkeringat. Transaksi ditolak. "Maaf, Pak. Sepertinya terjadi kesalahan," ucap pelayan sopan, menunduk, tapi nada suaranya sudah mulai mengundang perhatian. Adit merasa darahnya naik ke kepala. Ia tersenyum kaku, mencoba menguasai keadaan. "Coba pakai yang ini," katanya sambil menyerahkan kartu kredit. Pelayan mencoba lagi. Kartu tidak aktif. Adit menegang. Suasana meja mulai berubah. Gebi mulai mengangkat kepala dari ponsel. "Kenapa?" tanyanya pelan, suaranya terdengar sedikit khawatir. Adit menjawab singkat, "Gangguan jaringan." Ia mengeluarkan satu kartu lagi. Cadangan. Kartu dari rekening yang dulu hanya ia pakai untuk jaga-jaga. Saldo tidak mencukupi. Pelayan terlihat mulai gelisah. Ia menoleh ke arah bar, memberi kode ke rekannya. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik. Bisik-bisik muncul. Suara musik yang sebelumnya mengisi udara kini terasa jauh, nyaris tak terdengar. Dari arah bar, seorang pria parubaya dengan jas rapi berjalan mendekat. Senyumnya sopan, langkahnya mantap. Manajer restoran. Ia berdiri di samping pelayan dan membungkuk sedikit. "Selamat malam, Pak. Saya Reza, manajer di sini. Kami mohon maaf, tapi sepertinya semua kartu Bapak mengalami penolakan sistem. Apakah Bapak ingin mencoba metode pembayaran lain?" Adit bisa merasakan pipinya memanas. Napasnya mulai pendek. Suara di sekitarnya terasa seperti gema, menyesakkan, menusuk. Saya tidak tahu kenapa. Biasanya tidak pernah seperti ini," katanya pelan, tapi terdengar jelas karena ruangan menjadi terlalu hening. Gebi menunduk, wajahnya berubah canggung. Tas mahal yang tadi dipamerkan kini terasa seperti beban yang membakar paha. Manajer tetap sopan. "Kami memahami, Pak. Mungkin ada pembatasan dari pihak bank. Kami bisa menunggu sebentar kalau Bapak ingin menghubungi mereka." Adit menarik napas dalam, mencoba menghubungi call center dari ponsel. Suara operator menjawab, "Akun Anda tidak dapat diakses melalui perangkat ini. Silakan kunjungi cabang terdekat." Ia mematung. Tak ada kartu yang berfungsi. Tak ada saldo. Tak ada cara untuk keluar dari situasi ini dengan kepala tegak. Semua akses keuangannya, yang selama ini ia anggap tak terbantahkan, telah dicabut, dikunci oleh tangan yang selama ini ia abaikan. Sylvia. Ia merasa telanjang. "Gebi," katanya lirih. Gebi menoleh, pelan. Matanya masih bingung. "Kamu bisa pinjamkan uang dulu?" Suara Adit nyaris tak terdengar. Wajah Gebi langsung berubah. Ia membeku beberapa detik. Seolah butuh waktu memproses kenyataan bahwa pria yang memberinya tas jutaan rupiah kini tak bisa membayar makan malamnya sendiri. "Aku nggak bawa uang," jawabnya kaku. "Kartu?" desak Adit pelan. "Aku nggak punya limit cukup." "Ini restorannya mahal banget," jawab Gebi, kali ini agak berbisik. Adit mendengus. Ia menutup wajahnya sebentar. Harga dirinya remuk. Ia bisa merasa mata-mata orang menatapnya seperti menonton tragedi. Ia,
Pria yang biasa tampil percaya diri, sekarang tak bisa membayar satu tagihan. Manajer berdiri tetap tenang, tapi tekanan di udara makin menebal. "Pak, jika Bapak tidak keberatan, kami bisa menyimpan ID sementara sampai Bapak menyelesaikan pembayaran. Atau kami bisa menghubungi pihak keamanan, jika dibutuhkan." Kalimat itu seperti cambuk. Adit terdiam. Ia perlahan membuka dompet, mengambil KTP dan menyerahkannya ke manajer. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak berkata apapun. Tidak menawar. Tidak menjelaskan. Hanya menyerah. Manajer menerima dengan anggukan kecil. "Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Gebi berdiri pelan, wajahnya merah. Mereka berjalan keluar restoran dengan langkah kikuk. Tak ada yang bicara. Angin malam terasa dingin saat menyapu wajah Adit di pelataran hotel. Ia menarik napas panjang. Terlalu panjang. Di dalam mobil, keduanya duduk dalam diam. Gebi sibuk dengan ponselnya, mengirim pesan, mungkin pada teman-temannya, mungkin mencari tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang sudah tak menguntungkan lagi. Adit menatap kaca depan. Matanya kosong. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan sistem. Ini pembalasan. Yang tenang. Yang presisi. Yang datang dari tangan yang selama ini ia remehkan. Sylvia tidak berteriak, tidak melempar barang, tidak menangis di depannya. Ia hanya menarik semua akses. Menarik semua kekuatan Adit. Langit malam belum berubah. Masih berpendar dengan kerlip lampu kota yang menyamar sebagai bintang. Tapi bagi Adit, malam itu telah kehilangan sinarnya. Dunia seperti menyusut, menyempit, dan menggiringnya masuk ruang sempit penuh cermin. Tempat ia dipaksa melihat wajahnya sendiri, wajah lelaki yang tak bisa membayar makan malamnya. Ia dan Gebi baru saja berjalan meninggalkan meja restoran, kepala tertunduk, tangan kosong, dan napas tercekik oleh rasa malu. Tapi mereka belum lolos. Belum bebas. Saat melangkah menuju lift, dua orang satpam berpakaian hitam muncul dari sisi kiri lobi restoran. Langkah mereka sigap, wajah mereka datar. "Permisi, Bapak Adit?" tanya salah satu satpam. Suaranya tenang, tapi cukup keras untuk membuat dua tamu di meja terdekat menoleh. Adit menghentikan langkah. "Ya? Kami diminta menemani Bapak dan Ibu sampai keluar dari restoran. Kebijakan keamanan. Harap maklum." Adit menegang. "Saya sudah serahkan KTP saya." Satpam itu tetap sopan. "Kami memahami. Tapi karena Bapak tidak menyelesaikan pembayaran, kami tetap harus menjalankan prosedur. Bapak dan Ibu mohon segera meninggalkan area restoran." Perlahan, sepasang mata mulai menoleh. Satu meja, dua meja, lalu lebih banyak lagi. Mata-mata penasaran, tak tahu cerita lengkapnya, tapi cukup peka untuk menangkap aroma skandal. Mereka membisikkan sesuatu ke pasangannya, atau hanya memicingkan mata, mengintip di balik gelas anggur. Adit merasa matanya panas. Gebi, yang berdiri di sampingnya, mulai panik. "Mas, kita harus gimana ini?" bisiknya, lebih ke arah keluhan daripada pertanyaan. "Diam aja dulu," desis Adit. Tapi suara mereka sudah tenggelam di antara tatapan orang-orang. Dan yang paling menyakitkan, suara kamera ponsel mulai terdengar. Klik, klik. Sudut-sudut ruangan mulai merekam. Seseorang bahkan dengan terang-terangan mengarahkan kamera ke wajah mereka. Mereka dibimbing keluar oleh dua satpam. Bukan dengan paksaan fisik, tapi dengan tatapan yang cukup membuat siapapun tahu. Ini bukan perpisahan biasa. Ini pengusiran. Seseorang tertawa kecil di salah satu meja. Gebi menoleh cepat, wajahnya merah padam. Seseorang berseru pelan, cukup keras untuk terdengar. "Kalau gak sanggup bayar, jangan sok makan di sini." Ucapan itu meluncur seperti peluru. Adit menoleh tajam, tapi ia tahu tak bisa melawan. Ia bahkan tak tahu siapa yang berkata begitu. Semua wajah tampak seragam, mencemooh dalam diam, menyeringai dalam hati. Mereka melewati lorong menuju lift. Pintu lift terbuka dan mereka masuk. Tak ada kata, tak ada pandang. Hanya suara pintu lift yang menutup dan tangis harga diri yang tertahan. Tapi penderitaan mereka tak berhenti di sana. Beberapa jam kemudian,
Di jagat maya, segalanya bergerak cepat. Seseorang yang duduk tak jauh dari meja mereka tadi, seorang food vlogger dengan ribuan pengikut, mengunggah video berdurasi 40 detik di Instagram dan TikTok. Judulnya singkat. Pasangan tajir palsu diusir dari restoran karena nggak bisa bayar. Wajah memerah uang bersaya. Video itu memperlihatkan momen satpam mendekati Adit dan Gebi, lalu saat mereka berjalan keluar disorot dari belakang. Meski wajah tak terlalu jelas, suara satpam dan wajah Adit dari sudut tertentu cukup dikenali oleh orang-orang yang mengenalnya. Komentar langsung meledak. Ini kayaknya suaminya Mbak Sylvia deh. Emi, dia kerja di kantor gue. Gue yakin itu dia. Ceweknya bukan istrinya, asli. Tas KW doang itu fix hahaha. Video itu viral dalam waktu singkat. Dalam 3 jam, ratusan ribu tayangan. Dalam 6 jam, masuk akun gosip nasional. Malam yang dimulai dengan lilin dan anggur berakhir dengan kehancuran reputasi. Keesokan harinya, pagi datang seperti hukuman. Adit bangun di kamar Gebi. Kamar sempit, kipas berderit, dan aroma parfum bercampur dengan asap rokok sisa malam. Ia membuka ponsel dengan tangan berat. 99 notifikasi WhatsApp. Grup kantor. Grup keluarga. Grup alumni. Semuanya gaduh. Pertanyaan. Tudingan. Screenshot video. Bahkan ada yang sudah menambahkan musik remix ke video saat ia diusir. Ia membaca pesan dari atasannya. Adit, mohon segera datang ke HR. Ini serius. Darahnya mengering. Ia membuka akun bank. Masih tak bisa masuk. Kartu-kartu mati. Semua terblokir. Ia tengok ke samping. Gebi masih tidur. Riasannya luntur, rambutnya kusut. Ponselnya di tangan, masih terbuka pada kolom komentar video viral mereka. Gebi membuka mata, lalu melihat Adit dengan ekspresi campur aduk. Tak ada senyum pagi, tak ada pelukan. Hanya pertanyaan pelan. Mas, kamu benar-benar gak punya uang lagi? Adit terdiam. Menatap langit-langit. Kepalanya penuh. Aku gak tahu. Jawabnya jujur, pelan, nyaris seperti orang menyerah. Gebi duduk perlahan, lalu bangkit dari tempat tidur tanpa banyak kata. Ia mengambil tasnya, tas yang ia banggakan kemarin malam, dan masuk kamar mandi. Adit memejamkan mata. Dunia terasa sempit, panas, dan hampa. Ia tahu, ini baru permulaan. Di tempat lain, Sylvia duduk di kafe kecil, membuka ponselnya, melihat video yang viral itu. Ia menontonnya tanpa suara. Sekilas. Lalu menutup layar. Tak ada senyum puas. Tak ada rasa dendam yang terobati. Hanya rasa lega yang sunyi. Seperti akhirnya bisa meletakkan beban bertahun-tahun dari punggungnya. Ia menyesap kopi hitam. Menatap keluar jendela. Hatinya tenang. Ia tak perlu bicara. Dunia sudah menyampaikan semuanya untuknya. Dan Adit, kini hanya punya 2 pilihan. Menelan semua kehancuran, atau belajar bahwa kesetiaan yang ia remehkan dulu, adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari kejatuhan. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama. Tak berubah. Tenang, rapi, seolah tak peduli bahwa dunia Adit sedang runtuh perlahan. Jalanan menuju rumah tampak sepi malam itu, tapi di benak Adit, suara langkahnya sendiri terdengar seperti dentuman palu di ruang eksekusi. Ia menatap gerbang rumah mereka dari balik kaca mobil, enggan turun. Tangannya masih mencengkeram kemudi, meski mesin sudah lama mati. Lampu rumah menyala redup. Tirai jendela masih tertutup seperti biasa. Sepi. Normal. Terlalu normal. Dan itulah yang paling menakutkan. Setelah hampir 20 menit hanya duduk membatu di kursi kemudi, Adit akhirnya menarik napas panjang dan membuka pintu mobil. Kakinya terasa berat, seperti menjejak lumpur. Ia berjalan pelan menuju pintu, lalu membuka pintu rumah dengan kunci yang terasa seperti besi dingin yang mengiris telapak tangan. Begitu masuk, aroma masakan langsung menyambut. Hangat, familiar. Seperti puluhan malam sebelumnya saat Sylvia memasak makan malam sambil bersenandung kecil. Tapi malam ini, kehangatan itu tak menyentuh hatinya. Malam ini, segalanya terasa seperti panggung. Sunyi, rapi, dan terlalu siap menyambut pertunjukan akhir.
Adit melihat ruang tamu seperti biasa. Sofa bersih, vas bunga segar, dan selimut yang dilipat rapi di pojok sandaran. Suara pelan piring dan sendok terdengar dari arah dapur. Lampunya menyala. Sylvia ada di sana. Ia berdiri mematung beberapa detik, lalu melangkah masuk, seolah masuk ke dalam ruang interogasi. Sylvia sedang menata piring makan di meja makan yang sudah ditata rapi. 2 piring, 2 gelas air putih, nasi hangat dalam mangkuk, tumis brokoli, dan ayam kecap favorit Adit. Ia melirik suaminya sekilas. Tatapannya tenang. Wajahnya seperti malam itu biasa, tanpa ledakan emosi, tanpa senyum pura-pura. Cuci tangan dulu. Makan selagi hangat, katanya datar. Adit terdiam. Tak tahu harus menjawab dengan nada seperti apa. Ia menatap wajah istrinya yang tenang itu, mencari celah, mencari kemarahan, mencari luka yang bisa ia lihat. Tapi tak ada. Dan justru itulah yang membuat lututnya lemas. Ia pergi ke wastafel, mencuci tangan. Gerakannya lambat. Setelahnya, ia duduk di kursi makan. Sylvia ikut duduk. Ia mulai makan seperti biasa, tenang dan teratur. Adit tak langsung menyentuh makanannya. Ia hanya memandangi piringnya seolah makanan itu akan meledak. Hening panjang menyelimuti meja. Hanya suara sendok yang menyentuh piring dan detak jarum jam dinding. Setelah beberapa menit, Adit membuka suara. "Vi, aku." "Jangan bohong," potong Sylvia dengan nada lembut tapi tajam, tanpa menatapnya. Ia masih sibuk mengiris ayam di piringnya. Adit menelan ludah. "Aku nggak bohong. Aku mau jelasin." Sylvia berhenti makan. Ia meletakkan sendoknya perlahan, lalu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Adit. Tatapannya tenang, datar, dan menusuk. "Jelaskan apa?" tanyanya pelan. Adit membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata seperti batu di tenggorokannya. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba menata pikirannya, tapi semua sudah kacau. Aku nggak tahu semua ini bisa sejauh ini. Awalnya cuma ya, temenan. Tapi makin lama aku." Sylvia mengangkat tangannya. Isyarat diam. Lalu ia bersandar ke kursinya. Pandangannya kembali ke Adit. Dingin, namun tenang. Ia berbicara dengan nada datar. "Aku tahu semuanya, Dit." Satu kalimat itu menghantam dada Adit seperti palu godam. "Aku tahu soal Gebi, soal restoran, soal tas palsu yang dia pamerkan. Aku tahu soal rekening. Aku tahu semua tempat yang kamu kunjungi. Semua transfer. Semua kebohongan yang kamu tanam selama berbulan-bulan." Lanjutnya, suaranya tetap pelan. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada histeria. Hanya kebenaran yang diucapkan seperti vonis. Adit membeku. Tubuhnya terasa berat. Ia ingin menyela, ingin membela diri. Tapi semua kata sudah kehilangan artinya. Ia tahu itu. Tak ada yang bisa dibantah. "Aku melihat kamu di tempat biliar waktu itu," lanjut Sylvia. "Aku tahu cara kamu lihat dia. Cara kamu pegang ponsel di rumah. Cara kamu mulai cium parfum yang bukan dari aku." Suasana makin hening. Adit tak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Kepalanya tertunduk. "Aku juga tahu kamu ngira aku nggak ngerti apa-apa. Bahwa aku terlalu nurut, terlalu lembut, terlalu cinta buat mikir kamu bisa nyakitin." Adit mulai membuka mulut. "Vi, aku. Tapi aku nggak bodoh." Suara itu datar, tapi mengiris. Seperti belati kecil yang ditusukkan perlahan ke dada. "Aku diam, bukan karena aku nggak tahu. Aku diam karena aku nunggu kamu sadar sendiri. Tapi kamu gak pernah sadar." Sylvia berdiri dari kursinya, berjalan ke arah jendela, lalu berhenti di sana. Ia menyibak tirai sedikit, menatap malam di luar yang lengang. "Waktu kamu diusir dari restoran, aku udah tahu itu bakal terjadi. Aku tahu kapan kartu kamu bakal gagal. Aku tahu kapan batas transaksi kamu akan mati. Aku atur semua." Ia menoleh lagi ke arah Adit. "Dan kamu pikir aku bakal marah? Nangis? Minta penjelasan?" Adit hanya menatapnya dengan pandangan hampa. "Aku cuma mau kamu tahu rasanya ditelanjangi. Di depan umum. Di depan dunia." Rasanya kehilangan kendali,
setelah kamu paksa orang lain kehilangan kepercayaannya. Suasana di dalam rumah semakin tebal oleh sunyi. Adit bisa mendengar degup jantungnya sendiri, pelan tapi memburu. Sylvia kembali duduk. Aku nggak akan maki kamu. Nggak akan melempar piring. Itu terlalu murah untuk semua yang kamu hancurkan. Ia menatap Adit dalam-dalam. Lurus ke mata. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku melihat semuanya. Dan aku memilih diam, karena aku tahu waktunya akan datang. Adit ingin bicara, ingin menangis, ingin minta maaf. Tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa duduk, mematung, dalam rumah yang dulu ia anggap zona aman. Kini, rumah itu jadi ruang penghakiman yang sunyi. Sylvia berdiri lagi. Aku udah kemas barang-barang kamu. Ada di kamar tamu. Aku harap kamu bisa pergi malam ini. Adit kaget. Ia bangkit. Vi, jangan gini. Aku salah. Tapi aku masih. Sylvia menatapnya sekali lagi. Kali ini matanya basah tapi tak jatuh setetes pun air mata. Cinta bukan soal siapa yang paling baik pura-pura. Tapi siapa yang paling kuat menahan luka sambil tetap menjaga martabat. Dan aku udah cukup kuat selama ini. Adit mendekat. Tolong, Vi. Kasih aku kesempatan. Sylvia menghela napas. Kesempatan itu kamu bakar sendiri waktu kamu pilih kabur ke pelukan orang lain. Ia melangkah ke kamar, meninggalkan Adit di ruang makan. Adit menatap piring di depannya. Makanan favoritnya masih hangat. Tapi perutnya terasa kosong. Dunia yang ia bangun, runtuh di depan hidangan yang ia tak sanggup sentuh. Di kamar tamu, sebuah koper hitam menunggu. Dan di meja dekat pintu, ada satu surat kecil. Tanpa kata manis. Hanya satu kalimat. Hati yang patah tak butuh pelukan palsu. Hanya kejujuran, yang sekarang sudah terlambat. 2 minggu setelah malam makan malam terakhir mereka sebagai suami istri, Sylvia berdiri di depan gedung pengadilan agama, mengenakan setelan hitam yang sederhana namun tegas. Di tangannya, map coklat berisi dokumen lengkap, bukti perselingkuhan, bukti transaksi rekening bersama yang disalahgunakan, tangkapan layar pesan-pesan Adit dengan Gebi, foto mereka di arena biliar, hingga laporan mutasi keuangan dengan tanda tangan pengacara. Ia tidak gemetar, tidak ragu, dan yang paling penting, tidak lagi menangis. Langkahnya ringan, mantap, penuh arah. Tak ada luka yang ditutup-tutupi, hanya tekad untuk menyelesaikan apa yang selama ini ia pertahankan sendirian. Harga dirinya. Adit datang terlambat. Wajahnya kusut, pakaian tak lagi rapi seperti dulu, dan mata sayunya menunjukkan bahwa malam-malam terakhirnya tidak dihiasi tawa atau pelukan siapapun. Ia berdiri dengan canggung di lorong pengadilan, berusaha menghindari tatapan Sylvia. Tapi ia tahu, tidak ada tempat lagi untuk sembunyi. Kali ini ia diadili bukan oleh kemarahan, tapi oleh kebenaran. Sylvia menatapnya sekilas. Tatapan yang tak lagi menyimpan cinta atau kebencian, hanya kejelasan. Sebuah batas akhir. Proses sidang berjalan singkat. Semua bukti berbicara lebih lantang dari suara siapapun. Pengacara Sylvia membacakan daftar transaksi mencurigakan. Tas seharga jutaan, makan malam di restoran mahal yang tidak pernah dikunjungi Sylvia, hingga biaya menginap di hotel berbintang, semuanya menggunakan rekening bersama. Pengacara menunjukkan tangkapan layar pesan-pesan genit Adit dengan Gebi, foto-foto mereka, rekaman video dari restoran yang kini telah viral dan dicap sebagai penghinaan publik oleh pelakor dan suami selingkuh. Adit tak bisa menyangkal. Hanya bisa duduk diam, memegangi keningnya sendiri, sesekali menarik napas panjang seolah ingin bangun dari mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Majelis hakim, setelah semua bukti dikaji, memutuskan perkara tanpa drama. Perceraian dikabulkan. Hak penuh atas aset bersama diberikan pada Sylvia, termasuk kendaraan dan rumah, karena terbukti ada penggelapan harta bersama oleh pihak suami. Rekening yang dibekukan tetap menjadi milik istri, karena lebih dari 70% dana berasal dari penghasilan Sylvia. Bahkan kendaraan pribadi Adit disita karena dibeli dari dana yang tidak sah. Hak asuh anak, mereka belum memiliki anak. Adit keluar dari ruang sidang sebagai pria yang tak hanya kehilangan istri, tapi juga rumah, tabungan, kendaraan, reputasi, dan masa depannya. Beberapa hari kemudian, Gebi pergi. Ia menghilang tanpa pesan,
tanpa permintaan maaf, tanpa perlawanan. Hanya satu status Instagram terakhir yang diunggahnya. Jangan jatuh cinta pada dompet. Nanti kamu ikut jatuh saat isinya kosong. Adit membaca itu sambil duduk di kamar kos kecilnya yang pengap, dengan satu koper berisi pakaian, dan sebuah ponsel yang tak berhenti menampilkan notifikasi tag media sosial tentang skandalnya. Dulu, ia punya rumah dengan taman kecil. Dapur yang selalu harum. Istri yang menyiapkan kopi tiap pagi. Sekarang, bahkan teko pun ia tak punya. Tak lama kemudian, ia dipecat dari tempat kerja. HRD menyebut pencemaran nama baik institusi sebagai alasan. Ia tak melawan. Ia sudah tak punya energi. Mereka yang dulu menyanjungnya sebagai pria sukses kini, menyapanya dengan bisik-bisik di belakang. Ia menjadi bahan obrolan. Dijadikan peringatan. Dicemooh diam-diam di ruang kopi kantor yang dulu ia kuasai dengan cerita-cerita kehebatan bisnis. Gebi, perempuan yang ia pikir bisa menjadi pelarian, justru kabur lebih cepat dari bayangan. Dunia tidak runtuh dalam sekejap. Ia runtuh perlahan, dimulai dari retak kecil yang tak terlihat, lalu melebar, menganga, dan akhirnya menelan segalanya. Begitulah Adit tenggelam. Bukan karena satu kesalahan, tapi karena serangkaian kebohongan yang ia pilih untuk teruskan, meski tahu itu akan mengikis segalanya. 3 bulan setelah perceraiannya disahkan, Adit hidup di kamar kontrakan sempit di gang sempit, berbau apek, dindingnya lembab dan retak. Tempat tidur hanya kasur tipis di lantai. Kamar mandi bersama. Tak ada suara selain detak jam tua dan tetesan air dari keran bocor. Dulu, ia mengenakan jas mahal dan berdiri percaya diri di ruang rapat. Kini, ia mengenakan kaos lusuh, berjalan menyusuri trotoar dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan siapapun. Tak ada lagi teman kantor yang menepuk punggungnya sambil tertawa. Tak ada lagi notifikasi dari Gebi, yang dulu memujinya seperti dewa pemberi segalanya. Setelah uang habis, cinta Gebi pun lenyap seperti kabut pagi. Pekerjaan? Semua perusahaan menolaknya. Reputasinya tercoreng. Namanya muncul di portal gosip lokal, dibahas di akun viral, disebut-sebut dalam artikel bertajuk, "Pria sukses yang tergelincir karena nafsu." CV-nya tak lagi berharga. Bahkan ojek online pun enggan mempekerjakannya setelah melihat riwayatnya. Hari-harinya dihabiskan dalam kebisuan. Kadang ia duduk di warung kopi pinggir jalan, menatap ponsel kosong. Kadang hanya berjalan tak tentu arah, berharap ada satu pintu yang terbuka, tapi tak satu pun menyambut. Ia mencoba menghubungi Sylvia sekali. Hanya sekali. Dengan nomor baru, hanya untuk berkata, "Maaf." Tapi pesan itu tak pernah dibalas. Bukan karena Sylvia tak membacanya, tapi karena ia sudah selesai menyembuhkan dirinya dari racun yang dulu bernama Adit. Kesepian menjadi sahabat satu-satunya. Malam-malamnya sunyi, hanya ditemani pikiran yang terus memutar ulang. Bagaimana semua bisa berubah? Bagaimana ia membiarkan cinta sejati pergi, digantikan oleh fata morgana yang membusuk sebelum sempat disebut indah. Kadang, ia berdiri di depan rumah yang dulu ia tinggali bersama Sylvia. Tapi pagar itu kini tertutup rapat, dan di dalam, kehidupan berjalan tanpa dirinya. Senyum hangat Sylvia yang dulu ia abaikan, kini hanya ada dalam kenangan yang tak bisa ia sentuh kembali. Adit kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Tak ada rumah. Tak ada cinta, tak ada kehormatan. Ia masih bernapas, tapi hidupnya sudah mati sejak hari ia memilih menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan di tengah kota yang ramai namun terasa asing, seorang lelaki tua berwajah letih duduk di pinggir jalan. Tak ada yang mengenalinya, tak ada yang peduli. Dialah Adit, lelaki yang pernah punya segalanya, dan kini tak lagi punya pulang.